Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, para wali murid, begitu juga adik-adik siswa dimanapun Anda berada, dan terutama juga kepada Bapak dan Ibu Komite. Saya Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, pada kesempatan ini di kegiatan MPLS di seluruh SMA yang ada di Kabupaten Gianyar ingin memberikan informasi berkaitan tentang apa itu narkotika. Sesuai Undang-Undang 35 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang sintetis ataupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan penurunan dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkotika seperti yang kita ketahui bersama itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah sabu, kemudian ganja, heroin, ekstasi, dan zat adiktif lainnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, seluruh kementerian lembaga termasuk Kementerian Pendidikan dan Olahraga berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di daerah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, bahwa narkotika itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah habitual, yang kedua adalah toleran, dan yang ketiga adalah adiktif atau ketergantungan. Apa itu habitual? Habitual adalah apabila orang menggunakan zat narkotika itu, dia akan menyesuaikan dirinya dengan zat itu, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan, sehingga lama-kelamaan zat itu akan ditolerir atau ditoleransi oleh tubuh kita dengan meningkatkan penggunaannya, yang biasanya 1 minggu menggunakan zat itu 1 kali. Karena sudah ditoleransi oleh tubuh kita, penggunaan zat itu bisa berlebih, cenderung meningkat penggunaan zat itu, sehingga akhirnya kalau zat itu digunakan secara terus-menerus mengakibatkan orang yang menggunakan zat itu menjadi ketergantungan. Itulah 3 sifat narkotika yang diketahui yang menyebabkan terjadi permasalahan ekonomi, sosial, dan kriminalitas. Penggunaan narkotika sebenarnya Bapak dan Ibu, itu juga adik-adik, tentunya diawali oleh coba-coba, keingintahuan, sehingga akhirnya menjadi kecanduan, menjadi ketergantungan. Makanya disampaikan kepada khususnya anak-anak, jangan sekali-sekali pernah mencoba narkoba, karena sekali menggunakan akan menjadi ketergantungan, tidak akan pernah bisa disembuhkan, kecuali hanya bisa dipulihkan. Korban penyalahgunaan narkotika sekarang kebanyakan adalah
pada usia yang sangat-sangat produktif. Di samping juga korban penyalahgunaan pada usia yang di atas 35 tahun. Dalam arti korban penyalahgunaan narkotika sudah tidak mengenal usia. Siapapun, berapapun umurnya, apapun status sosialnya, bisa menjadi penyalahguna narkotika. Penyebaran narkotika di Indonesia sudah sangat masif. Artinya secara prevalensi penyebaran narkotika yang ada khususnya di Bali tahun 2016 itu sebanyak 15.000 orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, itu juga dari kepolisian, dari dinas kesehatan, dinas sosial, dan seluruh komponen masyarakat dilibatkan di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang saya banggakan, narkotika itu sekarang banyak beredar di Bali, khususnya adalah sabu. Kenapa sabu? Ya karena semakin banyak menggunakan atau semakin banyak pengguna, semakin banyak permintaan, semakin banyak demand, supply akan terus berlimpah. Sebenarnya sabu bukan berasal dari Indonesia. Sabu diproduksi di luar Indonesia, tapi sekarang Indonesia, Bali sudah dijadikan tempat pemasaran narkotika seperti sabu, ekstasi, dan ganja. Sebenarnya ganja itu juga tidak ada di Bali. Yang ada adalah di luar Bali. Tapi karena banyak masyarakat yang meminta, masyarakat banyak yang menggunakan, akhirnya suplai terus-terusan datang ke Bali. Tidak tertutup kemungkinan di wilayah kita, begitu juga di lingkungan kita semua, ada peredaran barang-barang tersebut. Sehingga kita diharapkan tanpa terkecuali di sekolah, ikut sama-sama kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada teman-temannya, kepada keluarganya, begitu juga kepada lingkungannya, untuk kita sama-sama melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Banyak sekali korban-korban penyalahgunaan narkotika yang ada pada usia produktif seperti adik-adik sekarang, karena ketidaktahuan, karena iming-iming atau karena dipancing, karena diajak oleh temannya yang tentunya diawali dengan merokok. Merokok sebenarnya tidak baik, tidak bagus juga untuk kesehatan. Ya karena dari merokok merupakan pintu gerbang atau pintu awal orang menggunakan narkotika. Di beberapa tempat anak-anak produktif, anak-anak sekolah sudah banyak menjadi korban penyalahgunaan narkotika yang bisa kita lihat, bisa kita buktikan di balai rehabilitasi di Indonesia seperti di Lido di Bogor, kemudian di Kalianda di Riau, kemudian di Badoka Makassar, dan di Tanah Merah di Samarinda. Saya menemukan sendiri anak-anak usia produktif, anak-anak sekolah banyak melakukan rehabilitasi karena menjadi korban penyalahguna narkotika. Jadi pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, begitu juga adik-adik seluruh pelajar dimanapun berada, mari kita bersama-sama dari awal, dari lebih dini, dari sekolah kita sama-sama melakukan pencegahan. Jadilah kader atau jadilah relawan, jadilah penggiat anti narkotika. Karena dari situ kita bisa mengawali melakukan pencegahan sampai ke keluarga kita, sampai pada masyarakat.
Pemberantasan atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional itu melalui 3 pendekatan, Bapak dan Ibu, begitu juga adik-adik. Yang pertama, kita melakukan pendekatan secara soft power. Soft power itu artinya kita melakukan pendekatan secara sosialisasi, edukasi, penyuluhan, memberikan informasi kepada seluruh komponen atau lapisan masyarakat termasuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mengedukasi supaya bisa membentengi diri atau memproteksi diri tidak menggunakan narkotika. Kemudian pendekatan yang kedua adalah hard power. Hard power artinya kita di samping melakukan upaya pencegahan secara soft power, kita juga melakukan kegiatan secara hard power, yaitu pemberantasan. Pemberantasan dilakukan karena tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan soft power atau melalui kegiatan sosialisasi, sehingga diperlukan upaya-upaya paksa atau upaya-upaya tindakan keras untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan ini juga tentunya tidak ke semua orang, artinya ditujukan kepada pengedar, bandar, kurir dan sebagainya. Tapi kalau ada yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, itu tentunya bisa kita lakukan pendekatan secara soft power, yaitu dilakukan upaya rehabilitasi. Hanya rehabilitasi yang bisa membantu korban penyalahgunaan narkoba sehingga dia bisa pulih, bisa produktif, dan bisa berfungsi sosial. Kemudian upaya pendekatan yang ketiga secara smart power. Perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya kita selalu berkejaran dengan pengedar, dengan bandar yang dengan menggunakan teknologi. Tentunya juga kami dari Badan Narkotika Nasional, khususnya Kabupaten Gianyar, melakukan upaya-upaya secara smart power. Kita juga melakukan upaya pemberantasan, upaya pencegahan melalui teknologi. Apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, yang kita semua kegiatan dibatasi, ada PPKM, kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh berinteraksi terlalu banyak dengan orang. Nah, dengan cara smart power, contohnya melalui media sosial, kami Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Bapak dan Ibu dan adik-adik bisa melihat di akun Instagram kami, yaitu Info BNN Kabupaten Gianyar. Di situ kami memberikan informasi tentang apa itu narkotika, apa itu Badan Narkotika Nasional, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan. Silakan adik-adik dan Bapak Ibu bisa memfollow akun Info BNN Kabupaten Gianyar sehingga bisa mendapatkan informasi yang benar, tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan dari orang lain. Itu juga kami juga punya Instagram. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa memfollow di sana atau mengecek di sana keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar. Bapak dan Ibu, itu juga adik-adik semua, tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, tentunya seluruh komponen lapisan masyarakat, kementerian lembaga sesuai amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 104, 106, 108 di situ diamanatkan peran serta masyarakat. Seluruh komponen masyarakat harus sama-sama melakukan perang terhadap narkoba. Kita melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, saya mengajak kita semua untuk selalu mewaspadai peredaran penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah
maupun di lingkungan rumah. Kita sama-sama melakukan war on drug, hidup sehat tanpa narkoba. Jadi pesan saya kepada Bapak dan Ibu, itu juga adik-adik, jangan sekali-sekali pernah mencoba narkoba. Sekali mencoba, kematian akan menjemput kita. Marilah kita hidup sehat tanpa narkoba, kita melakukan perang terhadap narkoba, war on drug. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Perma Santi. Om Santi Santi Santi.